Hello guys, good morning. So today I will explain from chapter 3. It is about we know what to do. Okay, so please pay attention about the slide and also this material. Okay, let's go. So in this chapter, we will learn about how to give some suggestions, and then also we will learn how to state some rules and obligation, and then the third one it is prohibitions. Yeah, so these chapters we will learn about the models must and should. Ya, jadi kalau kalian masih ingat di chapter sebelumnya, in the chapter 2 I already explained about the models can and also will. Ya, kita sudah belajar model can dan will. But in this chapter, we will also learn about the models must and should. In this chapter, we will learn about the models must and should. So what is the difference or the function using models must and also you should? For the must, we will learn about obligations, prohibitions, and also rules ya. Jadi kalau kita pakai model must, kita menggunakan obligation itu artinya adalah keharusan ya. Kemudian kalau prohibitions berarti sebuah larangan, and also rules kalian juga sudah tahu pasti artinya adalah peraturan ya. Jadi ketika ada keharusan, larangan, dan juga peraturan pasti menggunakan modelsnya adalah must ya. But if it is should, we will use the model should if it is some suggestions and also recommendation. Jadi kalau kita menggunakan modelsnya adalah should, kalian menggunakan model should berarti kalimat tersebut adalah sebuah suggestion itu atau sebuah saran ya, saran dari seseorang, atau juga bisa rekomendasi ya. Jadi rekomendasi pastinya dari orang lain. Jadi kalau ketika sudah sebuah saran ataupun sebuah rekomendasi, kalian harus menggunakan modelsnya adalah should. So how about the models form? Yeah, let's remember our last chapter. Ya, models formnya kalian bisa lihat di sini masih sama ya. Jadi kalian tidak usah pusing lagi, tidak usah bingung karena models formnya itu akan sama ya. So the model form it is the subject plus models. Models di sini dalam chapter 3 itu adalah must or should, and also plus verb 1 ya. Jadi harus setelah modal pasti harus menggunakan verb 1. Sama seperti if it is negative forms, we will use subject plus models, and don't forget we use not ya for negative forms, and also verb 1. If it is from interrogative, don't forget we use models. The first sentence it is use models, and then the second one is subject ya. Jadi untuk model form masih sama seperti chapter 2 ya. Jadi di sini hanya kalian tinggal mengingat saja kira-kira model formsnya seperti apa yang harus dimasukkan, dan tergantung dengan kalimatnya menggunakan modelsnya apa. What is obligation? Let I say before, obligation adalah tadi dalam bahasa Indonesia adalah sebuah keharusan. So you must do something ya. Mungkin kalau kalian kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari ada di sebuah peraturan dan kalian harus mematuhinya. That's some obligations ya. Jadi obligation adalah keharusan. Okay. For example, I have some example. The sentence using obligations. The first one, do we have to bring a plant for our schoolyard? Kalau di sini contoh yang pertama adalah bentuknya integratif ya, kalimat tanya ya. Do we have to bring a plant for our schoolyard? Nah, Miss kenapa di sini tidak ada
obligation, models must ya. Di sini ada kata have to. Have to itu juga sama artinya dengan must ya. Jadi kalau ada have to berarti meaningnya sama. It is about obligation ya. So do we have to bring a plant for our schoolyard ya? Apakah kita harus membawa sebuah tanaman untuk untuk taman sekolah ya? Apakah kita harus? Nah, makanya itu have to ya. Or we can change into must. Do we must to bring? Ya, itu juga bisa. The second sentence, you must speak louder. I cannot hear you. Ini sebuah keharusan. Keharusan kamu harus berbicara dengan keras karena aku tidak dapat mendengar kamu. Ya, jadi kamu harus, ada keharusan. So we use the modals must ya. You must speak louder. And then also you must respect your parents. Kamu harus menghormati orang tua kamu. Nah, kita juga sudah tahu itu sebuah keharusan dan pasti peraturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. So we use the modals must ya. And then also this is like kalimat suruhan ya, kalimat suruhan. Sweep the floor itu kan juga obligation ya. Tapi di sini kalau kalimat suruhan berarti tidak usah menggunakan modals must ya, tapi dia termasuk ke dalam obligation. The next one, it is about prohibitions. I already explained about what is prohibitions. Prohibitions it means that you must not doing something. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, prohibitions adalah sebuah larangan ya, kamu tidak boleh melakukannya dan wajib tidak boleh melakukannya itu ya. For example, I have some example about prohibitions. Number one, you must not borrow more than 3 books at a time. Ini kita bisa jumpai kalimat larangan ini mungkin di perpustakaan ya, in the library. Kamu tidak boleh meminjam lebih dari 3 buku dalam satu waktu. Jadi kalau kita biasanya kan kalau ke perpustakaan, kalian boleh ada batasan peminjaman buku. Nah, kita bisa menggunakan must not ya, must not because it is prohibition, dilarang ya. Kamu tidak boleh. Okay, so we use must and also not ya, tidak boleh. The second example, children must not play with matches. Anak-anak tidak boleh bermain korek api ya. Kalau di sini kan mungkin kalau anak-anak kecil itu main api ya bisa kebakaran atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. So we use must not, prohibitions, larangan ya. And then also don't rely on your mom, do it yourself. Jadi jangan terlalu bergantung. Nah, kalau ini juga sama tadi seperti obligations, ada kalimat perintah ya, atau kalimat perintah sama seperti ini. Don't rely on your mom, do it yourself. Kamu jangan terlalu bergantung kepada orang tuamu atau ke ibumu, lakukan sendiri. Nah, itu juga ada kalimat perintah di situ ya. So atau don't sit on the bench. Nah, ini jangan duduk di kursi taman tersebut. Misalnya lagi dicat atau lagi diperbaiki ya. Di situ pasti ada tulisan don't sit on the bench. Or don't run in the corridor. Jadi jangan berlari di koridor. Ini biasanya kita jumpai juga di sekolah. Kalau kalian di sekolah nggak boleh lari-lari kan, biasanya di depan hall, depan kelas gitu, karena takutnya kalian ada terjadi sesuatu. So it is also we use prohibitions karena ada kata don't, jangan ya. And also you must not sleep here. Kamu tidak boleh tidur di sini. Ini contohnya di kelas ya. In the classroom you must not sleep here ya. It is place for study, not for sleep. Okay, so it is also prohibitions. Jadi ada sebuah larangan yang harus kalian patuhi. Or you can also find some sentence like this. It is prohibited to bla bla bla. Misalnya ini dilarang untuk ya. For example, in the swimming pool, it is prohibited to swim in the swim in the lake misalnya gitu ya. Kamu ini sebuah larangan untuk berenang di
danau gitu ya, seperti itu contohnya. Soal di situ tidak ada kata kalimat negatif, tapi kita bisa lihat kata negatifnya itu dari prohibited, itu sebuah larangan ya. Or we also find this sentence, you are not allowed to, kamu tidak boleh ya, tidak diperbolehkan untuk ya. It is also we call some prohibition. Yes, that's all about modals must ya. The modals must we use when it is obligation and also prohibitions and also some rules ya. But this times I will tell you about recommendations. Recommendation is used when you want to use modals should ya. Jadi ketika kamu menggunakan modal should, kita pasti kalimat tersebut adalah sebuah rekomendasi atau sebuah saran ya. Jadi kalau sebuah saran ataupun sebuah rekomendasi pasti dari seseorang, bukan dari diri sendiri ya biasanya. For example, you should get up early and have more exercise. Jadi ini contohnya dari orang lain ya. Kamu misalnya dapat saran dari teman kamu atau orang tua, kamu harus bangun lebih pagi dan sedikit berolahraga ya. Itu juga you should, tapi bisakah juga kalian tidak melakukannya, kan hanya rekomendasi, saran saja supaya kamu sehat. Tapi kalau males ya, kan namanya juga rekomendasi, kalian bisa lakukan ya. Or the second sentence, you should try that new Padang restaurant, kamu harus coba restoran Padang yang baru. Or keep away from the animals, they are wild. Ini juga sama rekomendasi ya. Rekomendasi misalnya dari kebun binatang setempat, kamu jaga, misalnya kalian bawa your pet ya. Jadi misalnya bawa binatang peliharaan kamu, tolong bukan di keep away, itu lebih kayak disimpan atau perhatikan ya, jauhkan dari binatang karena mereka liar kalau di kebun binatang, seperti itu. That's some recommendation. Okay, so if it is the modal should, you know that the sentence it is some recommendation or suggestion. And also in this chapter we will learn about the sign. Okay, so you will read some sign about something. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada sebuah tanda. Tanda itu bisa dijumpai dimanapun, in the mall, in the school, in your house, maybe in the street ya. Banyak tempat kalian bisa menemukan sebuah tanda. For example, I have this some sign or notice, it is also the same ya. Jadi kalau notice atau sign itu masih sama ya. For example, I have some picture about this. No eating or drinking in this area. Ya, kalau kalian melihat tanda ini, it means that you must eat in the canteen or you must not eat or drink in this area. Jadi kalau kalian misalnya lihat tanda ini, berarti kamu harus makannya di kantin, gak boleh di sini berarti. Atau kamu tidak boleh makan dan minum di tempat ini, di area ini ya. Kalian sudah bisa lihat dari notis tersebut. Jadi ketika kalian what it means, what is the sign mean, apa arti dari tanda tersebut, kamu harusnya udah tahu langsung. It means that you must eat in the canteen or you must not eat or drink in this area. Kalau kalian lihat formnya sama ya, yang seperti chapter 2, you must not eat or drink in this area. Subject, kemudian modals, kemudian verbnya adalah verb 1, menggunakan verb 1. Okay. Or another example, I have also another sign. Kalau kalian lihat di sini, I have some sign about children's play area, no dogs allowed. Jadi kalau ini gak boleh apa, karena ini areanya anak-anak bermain, tidak boleh ada binatang anjing ya. Nah,
If you see these signs, it means that you must bring your dog to the pet park or to the other place, or you must not bring your dog to the children play area. Ya, jadi kalau kalian melihat sign ini sudah jelas berarti kamu harus membawa binatang anjing kamu ke mungkin ke taman yang ada binatang peliharaan atau ke tempat lain, atau you must not bring your dog to the children's play area. Kamu tidak boleh membawa anjing kamu ke tempat bermain anak-anak. Ya, itu cara membaca sebuah sign. Or maybe in your house you have some house rules. Okay? For example, I have some house rules. The first one, no screaming or shouting. Tidak boleh berteriak atau ya berteriak ya. Kemudian atau membentak. The second one, keep your hands to yourself. Jadi jangan, ini kalau misalnya keep your hands to yourself, jangan mengurusi urusan orang lain ya. Itu kalau yang keep your hands to yourself maksudnya. Kemudian be kind to each other. Jadilah orang yang baik untuk sesama kamu. Listen to each other. Saling mendengar atau mendengar ketika saudara kamu curhat seperti itu. Listen to each other or say please and thank you. Tolong ucapkan tolong dan terima kasih. Ask before taking or doing. Jadi talking ya, maksudnya di sini mungkin gambarnya ini salah. Tolong bertanya dulu sebelum melakukan sesuatu ya. If we all follow the rules, our house will be happy house. Ya, jadi mungkin kalau di sini peraturannya, kalau kita mengikuti peraturan tersebut, rumah kita akan menjadi bahagia. So I know that each of family have some house rules. Yeah, maybe you are also have some house rules in your home. Maybe if you cannot come home after 7 o'clock at night ya, misalnya seperti itu, atau banyak peraturan-peraturan yang lainnya juga. And also it is some signs about recommendation or suggestions. If you see this picture, you should bring your bicycle to repair shop. Kamu seharusnya membawa sepeda kamu ke tempat perbaikan ya, ke toko perbaikan biasanya, ke tempat perbaikan sepeda atau ke bengkel sepeda. Or you can also say that you should not ride your broken bicycle. Kamu seharusnya tidak boleh mengendarai sepeda yang sudah rusak ya. Itu juga termasuk recommendation. Okay, that's all about the models must and should. I hope you will understand about this material because it is also the same function about the last material. The form it is also the same, yeah. But in this chapter we know that every sign and also every rules have a different function, ya. Jadi ketika kita lihat sebuah tanda, ada peraturan, kalian sudah tahu fungsinya masing-masing seperti apa. Hanya tinggal menggunakan models itu kan seperti Miss sudah bilang di chapter sebelumnya. Models itu banyak sekali macamnya, gak cuma can and will saja. Tetapi di chapter ini kita belajar sudah ada 2 lagi, berarti ditambah jadi ada 4 ya. Can, will, must, and should ya. Dan masing-masing punya kegunaannya masing-masing. Ya, kalau yang tadi di chapter ini kita hanya belajar must and should. Don't forget about the last chapter too. Ya, supaya kalian masih memahami materi sebelumnya dan masih berkesinambungan. Ya. So after you already know about the models must and also the models should, I have also some tasks about this chapter. Please doing it well in the quizzes ya. Hanya sebagai nilai latihan Miss masukkannya.
After this I will send the code in the WhatsApp group ya. Jadi tolong dikerjakan dengan baik. Waktunya sampai pelajaran bahasa Inggris berakhir. Kemudian for next week material, next week we will have some exam, right? Ya, ada ujian PTS kita minggu depan. Materinya sampai chapter 3 ini. Jadi kalian belajar dengan baik, kemudian diperhatikan fungsinya apa saja, perbedaannya apa saja. Jadi ketika kalian melihat soalnya sudah tahu fungsi masing-masing dari models ya. So please doing it well. I hope you have a good result for the exam. Okay. Yeah, that's all for today. Thank you very much. I hope you are doing great for the exam. And also you can ask me anything if you don't understand about some material. Ya, jadi boleh nanya aja, gak usah ragu. Bisa pasti akan jawab. Silahkan yang masih belum paham boleh chat Miss. Okay. Thank you. Bye bye. Good luck.